Shalom Sobat SCC, selamat datang kembali di acara Devotion. Masih mengacu kepada tema tahunan kita yaitu mengutamakan Tuhan. Saat saya menyiapkan materi Devotion ini, saya merenungkan, kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Apa yang seharusnya menjadi dasar kita untuk mengutamakan Dia? Dan saya mendapat bahwa kasih Tuhanlah yang harusnya menjadi landasannya. Semakin kita memahami kasih Tuhan dalam hidup kita, harusnya kita akan berusaha untuk mengutamakan Dia. Kita percaya bahwa mengutamakan Tuhan adalah salah satu tindakan yang kita lakukan karena kita menyadari bahwa Tuhan telah sangat mengasihi kita. Hal ini akan membuat kita yang sebelumnya menganggap kekristenan hanya sebuah agama menjadi suatu hubungan yang sangat menyenangkan karena ada komunikasi dua arah. Dan kita juga bisa mengalami pengalaman spiritual bersama Tuhan sepanjang hidup kita. Dan yang sebelumnya menganggap karir atau aspek lainnya sebagai prioritas utama karena membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, suatu kepemilikan atau pencapaian yang dimiliki orang lain di usia tertentu, menjadi memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama. Dan kita juga mau belajar bergantung penuh kepada firman-Nya untuk membantu hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang Tuhan rindukan bagi kita di tahun ini. Untuk kita memprioritaskan Dia sebelum aspek yang lainnya. Tentu tidaklah mudah bagi setiap kita yang berada dalam tekanan dunia saat ini, yang membuat kita terjebak dalam suatu kesibukan dan juga perlombaan dan sebagainya. Dalam devotion saya sebelumnya yang berjudul Yang Terutama, saya menyampaikan sebuah perumpamaan mengenai mencari kerajaan Allah dalam Matius 13 ayat 45-46. Dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kita adalah seorang pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah atau yang berharga. Mutiara yang indah berbicara semua hal yang dikejar oleh dunia. Mutiara yang berharga yaitu Yesus sendiri. Itu yang inti dari perumpamaan tersebut adalah kita boleh menikmati atau memperoleh semua yang indah di dunia ini. Mengejar apa yang dunia kejar juga. Tapi ingat, semua yang dikejar di dunia ini adalah hal yang sementara. Saya percaya kita mau sesuatu yang bukan hanya indah, tapi juga berharga dan tidak pernah kehilangan value-nya. Di tengah kesibukan kita, kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama untuk tujuan yang kekal. Maka daripada itu, saya mau mengajak kita untuk recheck pola prioritas kehidupan keseharian kita, agar membangun hubungan dengan Tuhan menjadi gaya hidup kita. Saya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat. Ini yang menjadi landasan yang kuat untuk mengutamakan Dia. Dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Kolose saat waktu Paulus berada di penjara. Dan jemaat di Kolose ini dibangun oleh teman sekerja Paulus yang bernama Epafras. Epafras ini sedang mengunjungi Paulus di penjara dan update keadaan jemaat di Kolose saat itu yang mengalami tekanan untuk berpaling dari Tuhan Yesus. Sehingga Paulus menuliskan surat ini untuk menyemangati jemaat di Kolose. Dan dari latar belakang ini saya melihat ada event yang serupa dengan kondisi saat ini. Nah, dalam ayat ini Paulus memberikan perintah bagi setiap jemaat di Kolose dan juga bagi kita semua sebagai orang percaya. Yang pertama, Paulus katakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Berakar dalam bahasa aslinya, itu dalam bahasa Yunani, diambil dari kata erizomenoi. Dengan dasar kata rizu yang memiliki arti untuk memperbaiki
dan membangun sesuatu menjadi kokoh atau kuat, seperti suatu benda atau seseorang harus melewati setiap pelatihan agar menjadi lebih kuat. Berakar di sini juga menggunakan kata kerja perfect passive participle yang berarti tindakan yang sudah terjadi di masa lalu tapi memiliki efek yang berkelanjutan sampai hari ini. Artinya, sebagai orang percaya kita sudah berakar di dalam kasih, yaitu kasih Kristus. Tetapi ini bukan momen sekali untuk selamanya, melainkan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang hidup kita. Jadi, seberapa kita berakar di dalam kasih Kristus adalah sebuah kondisi yang perlu terus diusahakan untuk dijaga dan dirawat. Kalau tidak dijaga atau dirawat, maka kualitasnya akan berpotensi menurun. Kita tahu bahwa akar sangat penting bagi suatu pohon. Akar berfungsi menyerap air dan zat makanan dan juga menunjang berdiri suatu pohon. Akar yang tertancap ke dalam tanah berfungsi sebagai penyangga dan membuat pohon berdiri kokoh di atas tanah dan bertahan dari badai. Apabila pohon memiliki akar yang sehat, ia akan bertumbuh dan berbuah. Begitupun hidup kita. Saat kita berakar kuat dalam kasih Kristus, kita akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Paulus menggunakan istilah bangunan. Yang menentukan kokoh suatu bangunan adalah fondasi yang kuat. Kita perlu hidup dalam fondasi yang kuat, yaitu Tuhan itu sendiri. Kalau kita menjadikan pekerjaan, kekayaan, ketenaran, jabatan yang menjadi fondasi, maka kita sedang membangun kehidupan yang rapuh. Ketika fondasi kehidupan dibangun di atas Dia, yaitu Tuhan, maka pekerjaan, ketenaran, jabatan, kekayaan, atau apapun yang dibangun di atasnya, yaitu Tuhan, yang artinya sejalan dengan apa maunya Tuhan yang adalah dasar. Contohnya, saat dasarnya Tuhan, cara bekerja kita pasti berbeda. Cara kita memandang kekayaan pasti berbeda. Dan kita menggunakan jabatan juga pasti berbeda. So, pada saat ada perubahan terjadi, kita tidak khawatir karena itu bukan menjadi dasar hidup kita. Hidup yang berakar dan dibangun di atas Dia dan menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan senantiasa membuat kita akan terus bertambah teguh di dalam iman dan memiliki iman yang melimpah dengan syukur. Jadi di saat datang masalah dan tantangan dalam kehidupan kita, kita tetap memiliki damai sejahtera. Fondasi kita tetap kuat karena kita tahu kasih Tuhan lebih dari cukup daripada segalanya. Kasih Tuhan adalah akarnya. Kasih Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Jadikanlah kasih-Nya sebagai dasar untuk kita terus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini menjadi landasan bagi setiap kami untuk kami bisa terus berakar dan terus membangun kehidupan yang kuat di dalam Engkau. Biarlah kasih-Mu juga menjadi dasar kami untuk mengasihi orang lain, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan tahun ini kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami bisa mengalami kasih-Mu lebih lagi dalam setiap aspek kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah hidup kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion yang berikutnya.